Manusia dicipta hari ke-6. Kemudian manusia itu 300.000 tahun lalu, yang kamu katakan dari sains apalah itu. Ingat, sains itu metodologi, bukan konklusi. Sains itu cara, bukan kesimpulan. Karena sains pun masih bertentangan, masih beradu. Masing-masing hipotesa dengan hipotesa masih saling mengadu. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya punya pertanyaan tentang hari penciptaan manusia di Kejadian. Itu kan dikatakan bahwa manusia diciptakan. Lanjut. Menurut fakta historis dan fakta secara sains, manusia yang benar-benar utuh manusia itu baru lahir kalau tidak salah sekitar 300.000 tahun yang lalu. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menyinkronkan antara Alkitab dan sains? Karena menurut saya kalau Alkitab tidak sinkron dengan sains. Suaranya nggak jelas ya? Atau gimana sih? Halo? Iya, suaranya kurang jelas. Coba boleh diulang gimana tadi? Saya ingin menanyakan tentang saat hari penciptaan manusia. Nah, itu menurut saya agak tidak sinkron antara sains atau fakta sejarah dan Alkitab. Jadi menurut saya kalau itu tidak sinkron, karena menurut Alkitab manusia diciptakan pada hari ke-6 penciptaan, namun menurut sejarah manusia itu lahir 300.000 tahun lalu dari sekarang. Jadi menurut saya itu agak tidak sinkron sih. Dan menurut saya kalau nggak sinkron itu akan menimbulkan keraguan saudara-saudara lain untuk bergabung ke kekristenan. Iya, orang akan ragu kalau nggak belajar. Bahkan orang Kristen pun kalau nggak belajar ya bakal keluar melompat. Ya ragu, keluar, loncat itu karena nggak tahu, nggak mau belajar, sombong dia. Nggak mau belajar. Ya. Manusia dicipta hari ke-6. Kemudian manusia itu 300.000 tahun lalu, yang kamu katakan dari sains apalah itu. Ingat, sains itu metodologi, bukan konklusi. Sains itu cara, bukan kesimpulan. Karena sains pun masih bertentangan, masih beradu. Masing-masing hipotesa dengan hipotesa masih saling mengadu. Tapi oke lah. Ya, kita anggap sebagai kesimpulan lah, karena sains kamu jadikan tolok ukur. Masalah Alkitab, hari ke-6. Kemudian kamu bilang sains 300.000 tahun lalu. Hari ke-6-nya ini diukur dari mana? Kan itu yang tidak dipelajari beberapa orang. Studi kata yom, hari di sana yom, hari di sana bukan 24 jam. Hari di sana itu bukan 20, tetapi periode yang begitu panjang yang kita nggak tahu itu berapa lama. Ya, jadi mungkin aja jutaan tahun, mungkin miliaran tahun, ratusan ribu tahun itu bisa terjadi. Mulai dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu bisa terjadi. Oh, kalau kita hitung sampai ke Adam cuma paling 5.000 tahun. Menurut Alkitab paling jauh lah 10.000 tahun begitu. Kalau kita hitung berdasarkan deskripsi Alkitab. Ya kalau kita mendeskripsikan secara harfiah, secara literal ya bakal begitu. Tapi kan tidak begitu pemahamannya. Gini, nggak ada yang bertentangan. Cuma memang sains sendiri pun tidak punya sampel mengenai akurasinya berapa ratus ribu tahun. Maka Alkitab pun tidak punya sampel untuk membuktikan itu.
hipotesa. Nanti kamu baca bukunya Yuval Noah Harari, dia seorang Yahudi. Dia itu menyinkronkan pandangan saintis dengan kitab suci Perjanjian Lama. Di sana nanti ada studi Ibraninya, studi-studi yang lain. Kamu bisa belajar itu di situ. Jadi pada dasarnya keraguan itu timbul karena ketidaktahuan. Orang yang nggak tahu ya karena nggak mau belajar. Bapak-bapak gereja, ilmuwan-ilmuwan yang terkenal terkemuka itu punya Tuhan. Michael Faraday itu percaya Tuhan. Jadi sains itu bukan kesimpulan, tapi metodologi. Einstein pun percaya Tuhan meskipun dia nggak memilih agama tertentu. Gitu. Ya. Oke, baik Kak Elia. Saya punya pertanyaan lagi mengenai menghujat Roh Kudus. Yaitu saya baca-baca katanya itu dosa yang tidak bisa diampuni ya. Dan saya sebenarnya kurang mengerti juga menghujat Roh Kudus itu bentuk dan contohnya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Elia. Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak Yesus sampai mati. Itu menghujat Roh Kudus. Karena konteks menghujat Roh Kudus itu adalah ketika Tuhan Yesus itu mengusir setan, maka pekerjaannya Yesus itu ajaib. Nah, Roh Kudus memberi pengertian di dalam hati orang Farisi yang melihat Yesus bahwa dia itulah Mesias itu. Dia itulah anak Allah. Tetapi mulut orang Farisi itu menyangkali apa yang disaksikan oleh Roh Kudus di dalam hati mereka dan tidak mau terima Yesus. Maka Yesus berkata, siapa yang menghujat Roh Kudus, dia tidak terampuni. Ya, jadi Roh Kudus itu melalui kita manusia itu menginjili semua orang. Tetapi kalau kamu tolak Yesus sampai kamu mati, kamu binasa. Jadi menghujat Roh Kudus itu adalah menolak karya keselamatan Allah. Baru tidak selamat. Gitu. Tambahan juga Kak Elia. Kalau Kak Elia tadi kan menjelaskan dari perspektif luar yang belum mengenal Kristus, tapi sudah menolak Kristus padahal sudah dicurahkan Roh Kudus. Itu salah satunya. Izin nambah ya Kak Elia. Yang kedua juga, di mana menghujat Roh Kudus itu bisa terjadi dalam gereja atau pada komunitas kita sendiri yang beriman kepada Kristus. Ibrani 6 ayat 4 sampai dan 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ya, ini misteri-misteri yang disebut dengan sakramen-sakramen itu ya. Dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi konteks dari ayat 4 dikatakan mendapat bagian dalam Roh Kudus dan tahu karunia-karunia akan datang ayat 5. Jadi peran Roh Kudus juga diterangkan di sini. Tapi orang yang murtad, kalau seandainya umpama seperti saya Kak Elia, udah mengenal Kristus secara sempurna, udah mengetahui siapa Kristus, udah mendapatkan pengetahuan lebih tentang apa itu Kristus, tetapi murtad lagi akan hal sesuatu apapun, itu pun dianggap menghujat Roh Kudus. Karena narasinya hampir mirip dengan Matius 12 ayat 32 itu. Jadi penghujatan Roh Kudus bisa dua kasus, yaitu orang yang belum mengenal Kristus tapi sudah tahu dan mendapat pencerahan akan Kristus tapi menolak secara permanen, atau dalam komunitas diri kita yang sudah ambil bagian dalam sakramen-sakramen kudus, udah berkembang dalam pengetahuan akan Allah melalui kuasa Roh Kudus tentang Kristus secara sempurna, tapi murtad lagi, itu pun dianggap menghujat Roh Kudus. Jadi hati-hati ya, jangan sampai asal murtad hanya karena hal-hal duniawi dan mengorbankan apa yang telah kita pertahankan sejak awal. Itu ya. Oke, terima kasih Kak Timothy. Kak Elia, saya masih ada satu pertanyaan tentang pengkhianatan Yudas di, saya lupa lagi di mana, di Taman Getsemani ya kalau nggak salah ya. Ayo silakan. Yang Yudas mencium pipi Yesus. Thank you. Lalu Yesus disalib. Nah, tapi kan kalau Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus atau firman-Nya sendiri untuk turun ke dunia menjadi manusia, itu kan emang untuk berkorban, emang untuk disalib, Kak Elia. Tapi kenapa
semua itu harus terjadi dengan bantuannya Yudas gitu. Kenapa Tuhan Yesus tidak menyerahkan dirinya saja tanpa Yudas? Yudas itu mengkhianati atau tidak mengkhianati, penyaliban tetap terjadi. Karena Yudas itu menjual Yesus untuk menyerahkan, bukan untuk disalibkan. Dan pengkhianatan Yudas, ya, mau dia berkhianat mau tidak berkhianat, itu tidak akan memengaruhi penyaliban. Cuma begini, Tuhan itu tahu Yudas akan mengkhianati Yesus. Tetapi bukan Tuhan yang membuat dia mengkhianati dia. Misalnya kamu besok makan gorengan. Bukan Tuhan tahu besok kamu makan gorengan. Kalau Tuhan tahu kamu besok makan gorengan, kamu harus makan gorengan besok. Tetapi bukan Tuhan yang memaksa kamu buat makan gorengan, tapi dari dirimu sendiri. Tuhan tahu Yudas akan mengkhianati Yesus. Tuhan tahu Yudas akan menjual Yesus. Tetapi bukan Tuhan yang membuat Yudas melakukan hal itu. Karena baik Yudas menjual ataupun tidak menjual, Yesus tetap tersalib. Karena yang mendesak Kristus itu kepada pengadilan Roma adalah imam besar Kayafas melalui Sanhedrin politik pada masa itu. Gitu. Yudas sangat kecil. Cuma pengkhianatan Yudas itu adalah penggenapan nubuatan. Ingat, nubuatan itu bukan tindakan yang direncanakan, tetapi tindakan yang diketahui. Misalnya Yesaya 53, Mazmur 22, tangan dan kakiku dipaku di dalam Mazmur 22. Nah, bukan Tuhan yang merancang nanti bahwa Yesus harus dipaku tangannya, harus dipaku kakinya, enggak. Tapi Tuhan tahu bahwa hamba Tuhan itu akan menderita kaki dan tangannya dipaku. Itu 1000 tahun dari Yesus dinubuatkan. Karena Tuhan tahu 1000 tahun ke depan apa yang akan terjadi kepada Mesias itu. Maka dicatatkan sekarang. Yesaya 53, 700 tahun dari Kristus. Dia akan ditikam, ditusuk. Ya, diletakkan, disalibkan di antara penjahat. Nah, persis terjadi seperti nubuatan itu. Tetapi itu kan atas dasar pengetahuan, bukan atas dasar penetapan Allah. Gitu, ya. Jadi jangan salah dipahami mengenai nubuatan. Gitu, siapa ya? Blessiner. Oke. Terima kasih Kak Elia dan Kak Timothy untuk waktunya. Saya izin pamit ya. Shalom, selamat malam. Ya, salam. Thank you. Oke, silakan Justin Zep. Oke, shalom Kak Elia dan Kak Timothy. Saya sih mau bertanya dan mengetahui jawabannya. Ada pertanyaan saya dengar bahwa dia mengatakan siapa Allah menurutnya sendiri dan siapa Yesus menurutnya sendiri. Maksudnya? Siapa? Itu juga. Siapa Bapa menurut Bapa sendiri, terus Yesus siapa menurutnya sendiri. Jadi saya masih kurang teliti kali, belum paham kali dengan pertanyaan itu. Jadi siapa Bapa menurut dirinya sendiri, siapa Yesus menurut dirinya sendiri. Ya. Bapa adalah sang sumber, Yesus adalah sang anak. Makanya Yesus berkata begini, "Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada." Artinya Kristus mengonfirmasi bahwa aku dipermuliakan oleh Bapakku di dalam Dia sejak segala sesuatu belum ada. Berarti secara implisit Kristus mengakui bahwa Dia yang ilahi bersama dengan Bapaknya. Nah, bagaimana dengan Bapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengerunikan anaknya yang tunggal. Ketika Yesus dalam masa transfigurasi, ketika ketika Musa dan Elia datang, disaksikan 3 soko guru para rasul. Apa kata Allah? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia.